Tapi apakah kamu mau melepaskan pembelajaran, paradigma lama yang kamu punya untuk menggantikan dengan yang baru ini? Halo Yaters, balik lagi di Muda Sukses Podcast. Aku Yuni dan kali ini kita bakalan ngobrol bareng sama Mas Yesaya Christian, Brand Manager dari Nutrifit. Halo Mas Yesaya. Halo Yuni, apa kabar? Aja lah ya, baik. Hah? Boleh. Aku baik dan aku kayaknya sehat sih, karena brand-brandnya di belakangnya sehat, ada Hilo. Panggilan apa aja boleh lah, yang penting nyaman. Oke, iya Kak aja. Karena masih muda. Masih muda, tapi kalau dilihat di LinkedIn ya guys, ini Gen Z sangat tidak relate karena ternyata hampir 16 tahun berkarir di Nutrifit. Kak, pertama-tama mungkin aku mau tanya itu dulu. Apa yang ngebikin kakak benar-benar bertahan selama itu? Kalau dibilang kenapa ya bisa bertahan sampai 16 tahun, karena nggak ada alasan atau nggak nemu alasan kenapa aku harus keluar sih. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang, pertama di Nutrifit itu sendiri aku udah nyaman banget lah ya gitu. Jadi value yang ada di dalam aku, purpose yang ada di dalam aku, makna hidup yang aku memang kejar, itu tuh aku bisa dapetin semuanya di Nutrifit gitu. Dan kalau misalnya ditanya, emang di perusahaan lain nggak ada gitu? So far belum nemu sih, gitu ya. Belum nemu yang lebih baik gitu daripada Nutrifit yang bisa mengakomodir purpose aku gitu. Makna aku, makna hidup aku, kenapa aku harus bekerja. Nah terus kalau misalnya ditanya lagi sebenarnya, kalau misalnya kenapa sih sebenarnya kalau misalnya bertahan, apalagi yang buat kamu bertahan Kak gitu. Kalau misalnya ditanya kayak gitu, sebenarnya aku menemukan bahwa Nutrifit ini culture-nya bagus gitu. Kan dalam sebuah kerjaan penting banget untuk kita perhatiin culture yang ada di sana gitu. Kayak keseharian kita, interaksi kita gitu. Value-value yang mereka pegang gitu. Itu tuh yang membuat aku akhirnya nyaman sampai 16 tahun ini. Dan yang terakhir kalau ditanyain, dia adalah perusahaan yang memanusiakan manusia menurut aku. Gimana Kak bisa ngomong kayak gitu? Memanusiakan manusia itu sebenarnya dia menganggap kita tuh benar-benar manusia seutuhnya ya. Manusia itu kan multidimensi ya gitu. Jadi kayak dia nggak nganggap kita kayak mesin pencetak duit gitu ya, mesin pencetak uang gitu. Terus nggak menganggap kita kayak ya kan gue udah bayar lu, jadi lu harus kayak begini, harus kayak begini, harus begini gitu. Tapi dia benar-benar. Iya nggak pernah kerasa soalnya seperti itu ya. Betul, jadi kayak dia benar-benar kayak ngedengerin gitu. Terus kalau misalnya di feedback pun dia juga akan ngedengerin, oh gimana sih dia, kenapa dia bisa seperti itu benar-benar dilihat sebagai seorang seperti kacamata seorang manusia gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin tadi berarti sebenarnya Nutrifit kan satu culture-nya tuh cocok. Karena sebenarnya kakak udah tahu duluan kayak purpose hidupnya, mungkin makna hidup dan lain-lain. Sebenarnya itu relate sama value di buku yang untuk Find Your Purpose in Life. Masuk ya langsung ya. Tapi kakak kok semudah ini tapi sudah tahu gitu panggilan hidupnya, purpose hidupnya mau kemana, itu sepanjang perjalanan berkarir kah taunya, atau dari awal sebelum lulus kuliah udah tahu inilah tujuan hidupku? Sebenarnya itu proses ya Yun, kalau misalnya boleh cerita gitu ya, gimana aku menemukan panggilan aku atau purpose aku. Aku belum pernah baca waktu itu ya, belum pernah baca yang namanya konsep Ikigai. Sebenarnya Ikigai itu kan sebenarnya ngomongin tentang find your purpose kan, gitu ya. Nah itu kan ada beberapa kuadran ya, atau beberapa aspek gitu di Ikigai itu. Dan pas pertama kali memang itu bagaimana aku find my purpose, find my calling gitu. Itu tuh nggak lengkap gitu langsung semuanya. Kayak apa yang aku suka, apa yang aku bisa gitu ya. Terus apa yang dunia ini butuhin gitu, dan mereka mengapresiasi dan mau bayar gitu kan. Sebenarnya itu kan semuanya ngomongin purpose. Ya itu tuh selalu kayak ada trial and error gitu, coba-coba gitu, dan tiba-tiba bisa akhirnya, oh ternyata aku bisa gini ya, oh ternyata aku suka ya kayak gini ya. Itu semuanya tuh benar-benar sambil dijalanin gitu, nggak cuma yang kayak, oh aku kayaknya suka ini gitu, nggak, tapi benar-benar kayak, oh kayaknya gini kayak gini. Jadi ada refleksi, introspeksi lah ya. Tapi satu lagi yang penting itu adalah outrospeksi. Gitu, outrospection. Jadi in itu kan berarti aku cuma kayak refleksi, kayak oh ternyata aku nggak cocok, oh ternyata aku nggak suka, oh ternyata aku bisa nih. Tapi kalau outrospection tuh aku mencari gitu ke orang lain, ke orang-orang di sekitar aku, orang-orang terdekat aku, untuk menurut lu gue bagusnya apa sih? Menurut lu gue bisanya apa sih? Apa yang paling bisa menolong lu dari gue gitu? Maksudnya aspek apa atau skill apa yang aku punya
kira-kira yang bisa bantu dia. lu Iya, gitu. iya. Nah itu tuh yang aku jadiin, oh mungkin ini panggilan aku ya gitu. Dan ketika aku tolongin dia dan aku ngerasa happy gak ya gitu. Ternyata dengan aku ternyata bisa kayak gini, bantuin dia kayak begini, terus akhirnya dia happy. Nah itu tuh sebuah pencapaian buat aku juga kayak, oh iya mungkin ini deh kayak yang panggilan aku. Ini juga salah satu purpose aku. Oke, dan itu along the way sepanjang karir ya. Oke, Iya. terus kan dulu waktu kuliah ngambilnya tuh teknik kimia Kak. Betul. Sebenarnya emang sih sekarang tuh jurusan bukan lagi penghalang. Ya, karena ya aku juga karena aku juga sebenarnya jurusannya kan juga kesehatan masyarakat kan. Jadi jauh banget sama pekerjaan rutinitas yang aku lakukan. Cuma tetap pasti ada benang merahnya lah. Karena dulu aku waktu kepanitiaan ngambil role-role humas keseringannya gitu. Nah, anyway, tapi kalau kakak gimana? Akhirnya kenapa memutuskan untuk masuk ke pertama kali kan awal karirnya di marketing kan? Gimana bisa dari teknik kimia ke marketing? Oke, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari situ, mungkin balik dulu agak tarik mundur ke masa lalu gitu ya, atau cita-cita. Kalau ditanya kan waktu kecil kan cita-cita kamu apa gitu ya. Yeah. Apa? Aku yang menginfluence cita-cita aku adalah orang tua aku, yaitu mamaku lah gitu. Mama pengen kamu itu kalau nanti udah gede, kamu jadi dokter. Itu yang kayak mama waktu hamil kamu gitu ya, yang mama doain adalah kamu bisa jadi dokter. Tapi nggak tahu ya, keadaan kayak berkehendak lain. Jadi keluarga aku nggak bisa bayarin aku kuliah, bahkan jangankan kuliah kedokteran, kuliah aja tuh lulus SMA, papaku sempat bilang kayak ya kamu sambil kerja aja, nanti kalau udah punya uang baru kuliah. Papa dulu juga kayak gitu, intinya gitulah. Tapi dapat beasiswa gitu dan ditawarinya memang waktu itu teknik kimia. Dan waktu aku lihat nilai-nilaiku juga teknik. Kalau ngomongin teknik apa yang kebayang Yun? Hal-hal yang ya pokoknya physically banget. Ya, teknik itu pasti kalau kuliah teknik pasti berhubungan dengan matematika dan fisika. Jadi matematika fisika itu udah pasti teknik gitu. Tidak ada teknik yang tidak berhubungan dengan matematika fisika nggak sih? Iya. Gitu. Nah ini udah teknik kimia, berarti matematika, fisika, kimia yang biasa disebut mafia gitu ya. Jadi kayak banyak ini kayak mata pelajaran killer waktu zaman gue dulu. Mungkin kalau sekarang nggak tahu ya. Aku juga masih, waktu SMA gitu. Tapi nggak ada tuh term mafia baru bisa dicatat. Matematika, fisika, kimia. Dan aku lihat nilaiku oke lah gitu, harusnya aku bisa. Dan aku percaya semuanya itu udah diatur gitu ya. Kayak kenapa aku akhirnya bisa kerja dan bisa perform well gitu ya. Bisa bertahan gitu sebagai seorang marketers gitu. Waktu aku sekolah, waktu SMA dulu. Karena kita keluarga yang sederhana ya. Jadi uang saku tuh aku harus cari dengan berjualan gitu. Jadi mamaku tuh bikin kayak nasi bungkus gitu terus dijual di kantin sekolah. Dan aku yang nganterin, terus nawarin. Bahkan kalau nggak laku harus didiskon misalnya gitu. Tapi diskon nggak boleh tiap hari. Diskon tuh nanti kalau tiap hari teman-temanku pada diskonnya nunggu diskon gitu. Waktu pulang sekolah baru beli. Jadi ilmu-ilmu itu tuh aku udah dapetin waktu aku SMA gitu. Nah itu yang kayak, terus waktu aku kerja gitu ternyata disuruhnya dapatnya marketing gitu. Kamu mau nggak cobain untuk jadi marketing? Jadi aku jadi kayak inget kayak ya udahlah coba dulu. Setelah aku coba aku jalanin kayaknya nih ilmu-ilmu yang aku dulu pernah jalanin sih gitu. Meskipun aku nggak punya dasar fundamentalnya ya gitu secara materi gitu. Teorinya aku belum tahu nih. Ya sambil belajar lah learning by doing. Tapi aku berasa kayak dulu aku pernah jalanin ini ya gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Oke. Tapi awalnya ditawarin jadinya? Ya ditawarin ada. Awalnya kalau ditanya, kamu mau jadi lulusan teknik kimia ya pengen kerja di pabrik. Dia bilang pabrik, tapi pabrik kita cuma ada di Bogor ya gitu. Wah gak bisa nih kalau aku maunya cuma mau Surabaya. Gitu. Nah itu awal-awal gue cuma mau nyamannya aja di Surabaya gitu ya. Karena supporting system gue di situ semua gitu. Jadi kayak ya keluargaku kan di sini, jadi aku juga pengen kerja di sini gitu, di Surabaya aja gitu. Yang ada di Surabaya apa Kak? Aku nanya gitu. Yang ternyata yang ada marketing, mau nyoba enggak gitu. Terus aku nanya balik waktu itu, menurut kakak aku bisa gak sih marketing? Gitu. Ini ke HR nanya lagi kayak gitu, kayak bingung kan. Ini HR gue nanyain dulu kenapa lu tanya balik gitu kan sebenarnya. Tapi karena aku ikutan program NutriFood Leadership Award waktu itu, jadi kayak sempat di karantina gitu dan kalau gak salah seminggu gitu ya bareng sama HR-nya juga. Terus diliatin gitu, karena kan training leadership. Makanya aku berani nanya karena dia pernah berhubungan sama aku kan ngelihat interaksiku dengan tim dan sebagainya gitu. Dan waktu acara itu aku memang ngisi dan ada beberapa assessment gitu. Terus assessment kayak gimana kan dia pegang gitu. Makanya aku berani nanya gitu, menurut kakak aku cocok gak sih kalau marketing? Kalau aku lihat sih kamu punya potensi dan kamu bisa gitu. Nah itu salah satu uniknya NutriFood sih gitu. Jadi dia itu seeding. Gak yang kayak
mau lihat kayak kalau Udah lu udah bagus. bagus baru Iya. gua mau lu taruh di sini. Enggak, dia percaya lu bisa, lu belajar gitu. Dan dia nungguin, terus dibimbing, di mentoring. Program itu tuh waktu masih kuliah berarti? Waktu aku masih kuliah dan sampai sekarang masih ada. Oke. Namanya NutriFood Leadership Award Oke, tapi maksudnya kakak ikutan bener-bener waktu di masa kuliah. di masa kuliah. Yang nge-trigger mau ikutan apa? Sebenarnya waktu itu karena kalau di situ sebenarnya ada tulisan juga motivation letter kenapa lu mau ikutan acara ini. Aku masih ingat banget aku nulisnya apa waktu itu. Jadi aku lihat oh ini training tentang leadership ya gitu. Oke, aku pengen banget karena aku pengen mengasah leadershipku. Iya. Karena gimana leadership tuh kepake nggak hanya di dunia kerja tapi organisasiku di gereja, organisasiku di kampus itu kepake gitu. Terus dia tanya tantangan apa yang kamu mau solve ketika kamu ikutan acara ini. Aku jelas-jelas nulis. Aku bilang bagaimana cara memimpin orang yang lebih tua daripada aku. Itu yang aku pengen pelajarin. Gitu. Kalau Jadi sekarang lintas sih generasi. kesampean ya? Kalau sekarang sih ya banyak kan maksudnya udah jalan ya, udah kerja gitu. Tapi dulu waktu anak kuliah kan aku organisasiku kebanyakan ya seumuran lah ya gitu. sebaya. Belum pernah ngatur, belum pernah dipercaya lah gitu ya untuk ngatur orang yang tim yang isinya usianya lebih senior atau lebih tua daripada aku. Terus waktu itu, by the way yang Otop juga punya leadership program. Jadi karena iya? kita aware kan leadership skills tuh penting banget. Kakak juga pasti sebenarnya bisa ada di posisi ini karena punya leadership skills yang oke. Wah. Bisa manage waktu, manage diri, manage emosi dan semua itu sebenarnya leadership juga kan basicnya, ujung-ujungnya. Ya, jadi kita bikin juga Kak. Tapi ya mungkin dulu belum ada waktu zaman kakak. Atau mungkin aku yang belum kepoin kali ya. Enggak, dulu belum ada emang. Oh dulu belum ada ya. Ya, terus jadi tadi kakak sempat spill berarti dulu waktu kuliah sebenarnya aktif di komunitas organisasi gitu-gitu. Tapi penting gak sih menurut kakak anak-anak muda tuh ikutan juga? Menurut aku penting sih karena justru di dunia kerja yang lebih banyak kepake itu justru adalah skill-skill sosial. Gitu menurut aku. Bagaimana kita collaborate dengan orang, bagaimana kita bernegosiasi gitu, bagaimana kita energizing others, bagaimana kita gaining komitmen dengan satu tim untuk ngejar satu target tertentu gitu. Itu tuh kepake banget. Apalagi di marketing. Marketing kan bagaimana influence orang, ya kan gitu. Semuanya berhubungan dengan orang, berhubungan dengan manusia dan itu lu akan dapetin itu saat lu di organisasi. Yang nggak diajarin di fundamental kan kalau gua ketemunya pasti sama kalkulator saintifik waktu itu, sama program komputer, bagaimana ngerancang pabrik, tangki dan lain sebagainya gitu. Even gua nggak berhubungan sama manusia di situ. Yeah. Makanya aku nggak mungkin kerja sama laptop terus kan atau komputer terus gitu. Tapi aku juga pengen kerja sama orang. Plus aku juga orang yang ekstrovert gitu. Jadi aku butuh energi dengan berhubungan dengan orang lain. Makanya aku ikutan organisasi. Itu cara aku nge-charge energi aku. Oke. Terus kan dulu motivationnya adalah untuk bisa ngeliat orang lebih tua. Sekarang kan kesampaian nih. Challenge-nya apa Kak? Challenge-nya? Sebenarnya mereka punya experience gitu ya, yang lebih daripada aku. Dan which is, ya pasti setiap orang yang sudah punya experience, mereka challenge-nya adalah mereka butuh didengerin dong gitu. Dan which is itu gak ada salahnya gitu. Karena kita harus dengerin sebagai orang yang lebih muda, ya mereka lebih berpengalaman, mereka hidup lebih lama daripada kita gitu. Dan jangan sampai gitu ya pengalaman yang mereka sudah jalanin, yang kegagalan yang mereka udah jalanin, pembelajaran yang mereka udah jalanin, itu tuh kita nggak tahu dan kita mengulangi hal yang sama, for what gitu. Tapi ketika dia udah bilang, aku dulu pernah kayak gini nih, tapi hasilnya seperti ini, dengan kondisi seperti ini. Kalau kamu mengulangin, kemungkinan kamu akan seperti ini nih gitu. Nah challenge-nya adalah dua ego yang bertabrakan gitu ya. Dia punya ego dengan experience-nya kayak begini. Kalau anak muda biasanya dengan ya gue punya idealisme seperti ini, konsep gue seperti ini dan lebih kekinian dong. Itu kan di zaman lu. Ini zaman sekarang. Iya. Bisa jadi berbeda nih gitu. Makanya sebenarnya untuk ngelit gitu ya orang yang lebih senior, kita tetap harus mempertimbangkan experience mereka, pendapat mereka karena ya memang itu harus gitu ya karena ya itu pembelajaran yang mahal gitu. Lu nggak perlu ngejalanin
untuk tahu bahwa itu tuh nggak works atau itu tuh works gitu. Iya. Nah tapi bisa di-combine gitu dengan apa yang kita punya, idealisme kita, dan kita jelasin dengan baik gitu, dengan etika yang baik gitu, dengan cara yang proper. Pak kalau kayak gini gimana? Gitu. Karena kan dia expert nih, Iya. dia punya experience. Pak kalau aku punya ide nih, kalau aku punya ide kayak gini gimana gitu. Ya jadi diajak mikir bareng, tapi bukan kayak menolak mentah-mentah. Enggak deh, kayaknya itu di zaman lo, ini zaman gue, beda gitu. Udah nggak usah didengerin. Ini aja kita coba hal yang baru. Enggak kan gitu. Tapi kita kayak minta pendapat juga, minta advice juga gitu. Jadi kayak konsultannya kita kan sebenarnya. Nah itu yang justru lebih works. Apapun levelnya ya gitu. Kadang kan ada orang yang lebih tua daripada kita. Kalau dulu aku di marketers, di marketing di area aku pegang SPG. SPG itu udah ibu-ibu semua. Beberapa udah punya keluarga dan udah lebih tua daripada aku. Nah aku involve mereka gitu. Penentuan target misalnya. Pak ini targetnya ketinggian. Oke, kenapa ketinggian? Kan kita harus dengerin juga. Mereka udah lama di itu. Ya per hari itu gini-gini, per hari segini, mana bisa gini-gini. Oh, tapi ini ada cara yang baru nih, mau gak kita coba? Gitu. Ini ada produk yang baru nih, gimana kalau kita coba? Itu kan dulu kan produknya yang ini kayaknya akan lebih laku gitu. Kita coba dulu, nanti kita review bareng. Nah, gimana win-winnya ya sebenarnya? Gimana win-winnya ketemu di tengahnya kayak gitu. Iya. Terus kan kadang tuh susahnya memanusiakan manusia aja. Maksudnya mungkin itu jadi challenge memanusiakan manusia tuh karena gak pengen terlihat memanjakan. Nah gimana biar supaya jadi leaders yang gak manjain anak-anaknya tapi tetap ngerti kalau dia manusia? Kalau menurut aku sih manja itu beda ya. Manja itu membiarkan dia tidak mau berusaha gitu. Tapi aku gak tahu sih, ini juga kadang-kadang pertanyaan yang banyak banget kalau misalnya aku lagi sharing gitu ya, ngomongin tentang kepemimpinan, ngomongin tentang growth mindset gitu ya. Banyak yang bilang bahwa kalau kita biarin dia berhenti sejenak, biarin dia beristirahat dulu, itu tuh memanjakan. Padahal enggak, manusia itu punya siklus. Contoh misalnya ngomongin tentang growth mindset gitu ya. Growth mindset itu kan yang penting kita jadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Tapi tidak bisa kita hanya lihat dari short term aja. Karena namanya growth gak linear, tapi kadang bisa jatuh, bisa stagnan dulu. Tapi habis itu dia bisa jauh lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau aku sih konsep aku membiarkan dia istirahat, membiarkan dia dulu untuk pulih, recovery gitu ya. Atau bahkan mundur, beberapa langkah lebih mundur gitu ya, untuk bisa melompat lebih jauh, itu kan gak apa-apa gitu. Karena dengan dia istirahat, dengan dia nge-charge lagi energinya dia, dengan dia pulih dari kesehatan mentalnya dia ya gitu, itu malah nanti produktivitinya bisa naik, meningkat daripada lu paksain dia untuk kerja di kondisi yang dia lagi gak baik-baik aja. Contoh misalnya, ini pernah gak sih punya temen yang kecelakaan gitu misalnya? Iya pernah. Terus patah tulang, patah kaki misalnya. Apa yang lo lakuin untuk dia? Maksudnya advice buat dia apa? Dia patah tulang, patah kaki gitu misalnya. Jengukin. Ya satu jengukin. Terus habis itu istirahat yang banyak istirahat dulu yang banyak gitu ya. Iya. Kalau pernah punya temen yang putus pacar gak? Habis diputusin pacar? Ada nih di ruangan ini juga ada. Oh ada. Siapa nih habis putus pacar gitu ya? Terus. Reaksi di otak kita, bagaimana otak kita menyikapi patah tulang atau patah kaki dengan patah hati, itu tuh sama sakitnya gitu. Dan sebagai leader gitu, namanya memanusiakan manusia gitu, lo harus treat dia dengan cara yang sama. Kalau dia lagi kecelakaan patah kaki, istirahat dulu, lu di rumah sakit, jangan kerja dulu gitu ya. Lu biar pulih dulu, nanti yang ini gue backup dulu, tapi nanti kalau misalnya gue gak tahu, gue nanya aja gitu kan. Atau ya nantilah gitu, ada yang bisa diundur, gue coba undur beberapa deadline gitu. Ya ini lagi patah kaki, lu suruh dia kerja. Intinya gak dikejar-kejar. Ya. Terus. Patah hati juga sama gitu. Dan bahkan aku punya pengalaman yang sama gitu. Bukan, tapi waktu itu aku bukan patah hati sih, tapi aku lebih ke ambisi yang tidak ada limitasi gitu ya. Jadi kayak aku tuh orang yang ambi gitu. Sampai yang aku gak pernah gagal, bukannya pernah gagal ya, kayak yang apa yang aku pengen itu selalu tercapai. Mahasiswa aktif berprestasi, IP-nya lumayan tinggi gitu ya, pokoknya peraih gold medal PIMNAS gitu. Jadi kayak di kampus tuh kayak semuanya ini mah gue pasti bisa. Tapi di satu kondisi waktu gue kerja, gue tuh pernah sampai yang kok gue gagal terus ya, gitu. Yang sampai gue kayak nelpon papa tuh sampai yang nggak bisa ngomong tapi nangis. Sampai papa gue bilang, hah kamu kenapa nak? Kamu nyuri uang perusahaan? Kamu apa korupsi? Kamu habis diapain gitu? Karena nggak pernah aku tuh kayak berusaha gitu. Sampai yang nangis yang nggak bisa gitu. So bilang. Terus papa gue kata-katanya aku masih ingat. Kamu tuh terlalu ambisi yang tidak pernah berhenti gitu. Kamu nggak tahu kapan waktunya berhenti dan istirahat gitu. Udah nak, dia bilang gitu. Kamu istirahat dulu, bilang sama atasan kamu.
Dan waktu itu aku langsung telepon atasan aku juga sih. Mm-mm. Tuh aku bilang, terus dia langsung jemput. Dia langsung telepon sopirnya yang katanya udah pulang. Dia telepon sopirnya untuk jemput gue di kos gitu ya. Terus ngafe sama dia, terus ngobrol. Ya udah meeting besok kita deadline, kita undur ya, nanti saya yang bilang gitu. Kita undur dulu, kamu istirahat dulu, kamu perbaiki dulu. Menurut aku cara berpikir kamu yang ini itu overthinking karena tidak ada loh yang mikir kayak gitu. Jadi sama dia tuh kayak dibenerin, karena kan kadang-kadang kalau kita udah capek, energi udah habis gitu ya, mental breakdown Iya, kayak iya, iya. udah kayak yang aduh kayaknya kok gagal terus, gue burn out bener. Nah itu sama dia kasih waktu istirahat, tapi after itu kita harus lari lebih kencang lagi ya untuk ngejar ketertinggalan kita gitu. Nah itu nggak manjain sih menurut gue. Iya, bener, poinnya bener kayak gitu. Tapi dikasih ekspektasi nih setelah ini, tapi kita comeback bareng-bareng gitu. Maksudnya Betul. dikasih kayak gitu ya, bukan yang kayak yaudah kamu Bukan istirahat yaudah dulu, nggak apa-apa, titik. target nggak Iya. nyampe nggak apa-apa gitu. Iya, Enggak, iya, kalau iya, itu iya. manjain. Iya, iya, Tapi iya. ini kayak gue sharein lu waktu dulu, lu pulih dulu, minum obat dulu, atau refreshing dulu gitu. Atau lu bolehlah ambil cuti, lu travel dulu gitu, jalan. Healing ya kalau bahasa anak-anak sekarang. Iya, iya. After itu, yuk kita bareng-bareng, kerjain bareng-bareng, kejar ketertinggalan kita gitu. Sesuatu yang urgent yang ini kasih tahu aku, nanti aku coba untuk backup. Dan itu yang aku lakuin ke timku juga sekarang. Mantap. Itu belajar dari leader sebelumnya karena. Betul, karena kan leader create leaders gitu kan. Jadi kayak yang bagaimana treatment leader aku terhadap aku sedikit banyak pasti akan mempengaruhi gaya leadership aku kan. Gitu. Karena ya jadi role model aku kan. Iya, in a way itu role modelnya dan juga bisa jadi mentornya juga. Betul gitu. Dan hasilnya tuh udah jelas gitu bahwa after itu gue jadi lebih baik, gue jadi lebih perform lebih oke. Gitu. Terbukti. Oke. Kak, kan banyak anak-anak muda yang mungkin mau berkarir di marketing nih. Tapi mungkin mindsetnya marketing atau branding tuh harus jadi orang yang kreatif. Okay. Itu bener gak sih tapi? Nggak harus jadi, maksudnya nggak hanya di marketing dan branding orang harus kreatif. Dalam menyelesaikan masalah kehidupan juga kita butuh kreatif. Ya. Tapi pertanyaannya lebih ke, apakah kreativitas itu gift? Sama kayak leadership gitu ya. Orang jadi leader itu gift gak sih? Nah ini sama kreatif. Kreatif menurut Yuni nih. Ini tuh gift. Gak semua orang lo bisa kreatif. Ada orang gak kreatif. Ya. Gitu. Nah menurut lu itu tuh skill yang dari lahir, keturunan, atau sebenarnya sesuatu yang bisa kita usahakan gitu? Bisa diusahakan sih. Let's say kayak orang yang hidupnya mungkin gak mudah, gak nyaman. Gimana cara dia bisa survive bertahan hidup? Ya harus berpikir kreatif. Betul. Exactly. Jadi nah yang bikin sebenarnya jadi masalah itu sebenarnya bukan nyari orang yang kreatif sih gitu, karena setiap orang tuh bisa jadi kreatif dan kreatif itu bisa diusahakan asal kita tahu komposisi dari kreativitas itu apa gitu. Kalau misalnya dibedah gitu ya, itu komposisinya kreatif itu apa. Dan di kuliah waktu itu benar-benar aku dipelajarin, oh iya benar juga ya gitu. Karena kita bilang kayak, oh kalau misalnya orang tua aku gak suka nyanyi gitu, orang tua aku bukan artis gitu, terus kayaknya orang tua aku bukan orang yang banyak ide juga gitu, jadinya kayaknya aku bukan orang yang kreatif sih gitu. Ya itu menurut aku, dan bahkan sainsnya, jurnal-jurnalnya waktu itu yang waktu kuliah dibukain semua, enggak gitu, kreatif tuh bisa disengaja gitu. Dan kalau ditanya apakah butuh gitu di marketing dan di kerjaan aku sekarang yang branding itu untuk kreatif, ya butuh gitu. Dan bahkan porsinya mungkin bisa jadi lebih gede gitu ya untuk creativity itu, karena kan kamu harus jadi unik, kamu harus jadi membuat suatu inovasi misalnya gitu ya, product development kan bikin sesuatu yang bisa bantu orang lain tapi tetap stand out gitu ya. Existing solutionnya gimana, apa yang tidak bisa apa yang belum ditawarkan oleh existing solution ya kamu bikin. Nah itu untuk analisis itu butuh kreativitas sih. Dan yang penting bisa dibentuk dan orangnya tuh harus mau belajar. Betul, bisa disengaja gitu, asal tahu caranya dan ada ininya lah, ada apa ya namanya komposisinya gitu. Kalau misalnya mau bikin orang jadi kreatif itu kayak gimana gitu. Itu yang dipelajarin waktu aku ambil master kemarin. Oke, Kakak ambil master karena personal interest atau kayaknya kebutuhan nih, kebutuhan akan industri ini butuh belajar secara formal? Yang pasti pertama pasti memang karena kebutuhan ya, karena aku kerjaanku memang di situ, makanya aku ambil master in innovation and entrepreneurship gitu. Dan menurut aku karena aku memang di marketing, di brand gitu, butuh innovation, butuh entrepreneurship gitu. Jadi makanya aku juga ambil itu sih. Makanya ya kalau ditanya ya karena kebutuhan gitu, aku ambil di situ.
Oke. Di waktu ngambil studi formal itu kayak dipelajarin nggak Kak, gimana cara kita bisa ngebaca nih 2026 trennya akan seperti apa di industri FMCG terutama? Sebenarnya diajarin gitu. Diajarin sensing, terus foreseeing gitu ya. Kita bisa merasakan perubahan ke arah mana, terus kita coba predict the trend gitu ya, predict the future, kemungkinan akan ke arah sini, kalau kayak gini akan kayak gini gitu. Bahkan di situ dibahas tentang kayak kamu bisa dengan data-data yang udah numpuk gitu ya, ada yang namanya tacit knowledge dari pengalaman, kamu udah lama di marketing, udah lama di brand gitu ya. Oh kalau misalnya arahnya ke sini, trennya kayak gini, kemungkinan akan seperti ini gitu ya. Jadi kayak seolah-olah orang melihat kayak, wah itu mah cenayang banget Iya, ya cenayang. gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kamu udah lama gitu ya di marketing dan di brand gitu, kayak, oh sekarang kafe banyak yang menjamur ya gitu. Oh anak-anak muda sekarang udah pada olahraga ya, padahal CFD sekarang makin rame ya gitu. Jadi kayak connecting the dot, itu sebenarnya data semuanya gitu. Itu data tapi kita bisa punya kecepatan gitu ya dan sensing gitu untuk bisa connecting the dot dan akhirnya ambil suatu kesimpulan kemungkinan akan terjadi seperti ini. Kemungkinan tren makanannya akan kayak gini. Kemungkinan mereka akan lebih aware tentang ini gitu. Sehingga aku harus bikin produk gitu ya yang bisa membantu mereka lebih ke arah sini gitu. Iya. Lebih gitu-gitu sih. Itu yang diajarin. Jam terbang. Jam terbang salah satunya. Oke. Terus Kak, mungkin ini mau ke penghujung pertanyaan kita, tapi aku mau tanya, tadi kan Kakak sempat mention, habis ini kamu mau apa ke depannya? Kakak pasti nanya itu ke diri Kakak, berarti minggu ini mungkin sudah, gak tahu, tapi Kakak mau apa ke depannya? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kira-kira Kakak ngebayangin kayak saya ada di mana? Di posisi apa? Ya sebenarnya kalau ditanya seperti itu banyak ya yang aku mau gitu kan. Tapi aku selalu bilang bahwa dunia ini bukan dunia yang tidak berubah gitu atau fix yang kayak tahu bola kristal yang biasanya snow. Iya. Isinya itu kan kayak ya udah gitu aja gitu kan. Tapi sebenarnya berubah-ubah gitu kan. Jadi dunia kita tuh bukan dunia yang fix yang nggak bisa kita bilang 5 sampai 10 tahun ke gitu. Tapi harapan pasti ada gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya kalau ditanyain pengennya seperti apa, karena aku udah 16 tahun di marketing gitu ya, terus ya cukup lama juga di branding gitu. Kalau ditanya yang paling dekat ini yang aku pengen adalah aku membantu UMKM sih gitu untuk di masalah branding. Karena itu pertanyaan yang paling banyak masuk juga gitu di sosial media gitu. Kayak aku posting di sosial media tuh harus kayak gimana sih gitu, brandinganku bener gak sih gitu, logonya, warnanya kayak gitu-gitu tuh mereka nanya. Terus kadang malah nanyanya personal branding gitu-gitu, makanya aku pengen bantu mereka. Itu yang jadi dalam waktu dekat gitu apa yang aku mau lakuin. Oke. Terus mungkin pertanyaan untuk mereka yang mungkin kuliahnya sama kayak Kakak di luar jurusan gitu, tapi mau berkarir di industri ini, di branding, marketing, kira-kira apa yang harus mereka punya skill setnya? Belajar untuk melepaskan pembelajaran. Learn to unlearn. Iya, learn to unlearn. Yes, bener. Jadi kadang-kadang Menarik banget. Kadang-kadang kan kita punya ilmu sendiri gitu ya, punya pegangan sendiri, punya idealisme sendiri gitu. Tapi kita harus kadang-kadang kalau ditanya gitu ya, kamu apa? Oh saya orangnya cepat belajar, bagus. Saya orang yang suka belajar apapun penting memang. Kamu suka belajar hal yang baru gitu ya, bagus gitu. Tapi apakah kamu mau melepaskan pembelajaran paradigma lama yang kamu punya untuk menggantikan dengan yang baru ini? Gitu. Itu juga penting gitu ya. Makanya itu butuh humility. Jadi kalau aku bilang selain suka belajar atau belajar hal baru itu pasti ya. Yang kedua adalah adaptability itu penting. Bagaimana kita bisa beradaptasi gitu, terus belajar untuk melepaskan pembelajaran, learn to unlearn gitu. Bagaimana kita bisa ngelepasin apa yang kita udah sempat pelajarin. Dan itu semuanya satu yang nggak kalah penting itu adalah humility gitu ya. Bagaimana kita dengan rendah hati gitu ya, kita bisa open gitu terhadap oh ternyata ada perubahan ya, oh ternyata ada update ya, oh ternyata di marketing itu aku butuh seperti ini ya, aku mau deh berubah, aku mau mencoba untuk berubah gitu, aku mau taruh gitu untuk diri aku untuk sebagai sebuah kayak wadah yang kosong untuk bisa diisi dengan hal-hal yang baru gitu dan cobain hal yang baru, itu penting banget gitu. Ya, karena kita kadang-kadang punya egonya kita sendiri. Apalagi kalau misalnya lu udah kuliah S3, S4, S5 gitu ya. Begitu atasan lu baru S1 gitu misalnya. Atau dia cuma baru S2 gitu misalnya. Gue mah kampusnya di kampus ternama. Lu kampusnya kampus biasa. Nah itu tuh yang bikin lu gak akan bisa kemana-mana. Makanya humility penting. Iya. Gitu. Karena gak humble. Makanya itu harus humble. Salah satu 40 kunci sukses juga. Oh iya? Iya. Oh. Masuk lagi. Oke. Thank you so much Yoters. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube yang on top. See you.